Kegiatan-kegiatan rutin yang biasanya saya lakukan setiap hari pada saat memelihara ikan nila dengan sistem bioflok. Yang pertama itu, kegiatan ini biasanya saya lakukan sekali 3 hari atau paling tidak 1 kali seminggu, atau apabila terjadi hujan, yaitu ngecek keadaan pH air. Nah, cek pH air ini penting teman-teman untuk mengetahui berapa tingkat asam basa pada kolam ini. Dan yang kedua, apabila sistem bioflok itu berjalan dengan baik dan semestinya, biasanya itu pH-nya berkisar di antara 5 sampai 6 sekian. Nah, kalau dia mulai 7 ke 8 itu memang masih berjalan tapi kurang maksimal. Untuk bioflok itu biasanya bermain di pH rendah. Nah, seperti kolam kita ini pH-nya 5,7. Ini rutin saya cek minimal 3 hari lah, atau kalau misalnya lagi keluar kota atau sibuk pasti saya suruh pH itu wajib dicek. Biasanya juga saya itu setiap hari selalu memperhatikan keadaan ikan di dalam kolam kita. Ikan yang sehat itu ialah apabila kita datang menghampiri, biasanya dia langsung datang mengarah ke kita. Itu pertanda ikan nila sehat. Terlebih apabila dia masih gerakannya lincah dan gesit, serta ketika kita kasih makan nafsunya sangat lahap, itu pertanda ikan kita sehat dan mengindikasikan juga bahwa kolam kita juga airnya bagus. Selanjutnya biasanya juga saya selalu perhatikan keadaan batu aerasi. Terkadang kalau semisal sudah berjalannya budidaya lebih kurang 2-3 minggu, ada itu beberapa batu aerasi juga dia mulai tersumbat sehingga angin yang dihasilkan jadi kurang maksimal. Nah, sudah pernah saya buatkan tutorialnya cara membersihkan batu aerasi yang tersumbat. Kalau batu aerasinya seperti ini kan mantap ya, ikan senang karena oksigen di dalamnya juga kan banyak. Selanjutnya juga biasanya mengenai batu aerasi ini, terkadang apabila kita memberi ikan makan itu mau posisinya bergeser dari tempat yang semula kita tempatkan. Nah, tujuannya ini kan batu aerasi ini untuk mengaduk kolam ini agar kotoran ikan itu bisa teraduk sehingga bakteri probiotik itu bisa bekerja secara maksimal. Nah, apabila terjadi hal seperti ini akibat kita memberi makan, batu aerasi itu mau bergeser berpindah seperti ini rapat. Nah, ini harus kita kembalikan ke posisi semula. Karena kalau tidak kita kembalikan, bagian yang ditinggalkan ini menjadi tenang. Nah, akibatnya air yang di sini tidak teraduk. Nah, dikhawatirkan kotoran mengendap di kolam bagian ini. Jadi ini penting juga mengecek posisi dari batu aerasi ini. Selanjutnya juga biasanya saya per 1 kali seminggu, minimal 1 kali seminggu saya selalu cek jumlah bioflok yang ada pada kolam. Tujuannya agar saya mengetahui apakah bioflok saya ini masih dalam keadaan, apakah bioflok saya ini masih dalam ambang batas, atau bahkan di dalam kolam ini belum terbentuk sama sekali flok. Tidak ada flok di dalam kolam mengindikasikan bahwa tidak ada bakteri probiotik di dalam kolam itu. Meskipun terkadang sudah kita berikan bakteri probiotik, itu mau kadang flok itu tidak terbentuk. Bisa jadi karena bakteri itu tidak bekerja maksimal, suplai makanannya tidak ada sehingga dia pun tidak terbentuk. Oleh sebab itu pengecekan jumlah flok ini menjadi penting. Begitu juga kalau misalnya kelebihan flok. Nah, kalau kelebihan flok juga tidak bagus bagi kolam, karena
terlalu pekat vlog juga dapat mengakibatkan ikan menjadi stres dan mati. Vlog ini kan juga sama seperti kan makhluk hidup yang membutuhkan oksigen. Jadi ketika jumlah vlog di dalam kolam kita itu banyak, terjadi ledakan vlog, maka secara tidak langsung akan terjadi perebutan oksigen antara ikan dan kolam. Nah, itulah yang kadang bisa menyebabkan kematian pada ikan. Seperti ini contohnya. 2 kolam sudah saya ambil sampelnya. Nah, ini saya cek vlognya masih dikategorikan aman karena masih di bawah. Ini jauh, ini perkiraan saya sekitar 15-20 ml. Begitu juga dengan kolam yang satu lainnya. Nah, inilah ciri-ciri kolam yang sudah ada vlog di dalamnya. Berikutnya saya juga selalu memperhatikan volume air pada kolam. Biasanya kalau terjadi musim hujan atau pada saat hujan, karena kolam ini beratapkan langit, maka biasanya kalau dia hujan deras dan menyebabkan banyak air masuk ke dalam kolam, itu biasanya saya buang airnya sekira 2-5 cm lah. Tapi dengan catatan air banyak masuk ke dalam kolam dan pH kolam ini turun drastis. Nah, itu perlu ada pembuangan air. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila terjadi musim kemarau atau musim panas, nah biasanya juga air akan berkurang. Nah, selain air berkurang, suhu di dalam kolam ini, suhu air ini juga akan menjadi panas. Oleh sebab itu perlu ada penambahan air agar air yang berkurang tadi kita kembalikan ke posisi semula, dan juga karena terlalu panas, air ini bisa sedikit berkurang panasnya, jadi sedikit dingin, sehingga ikan pun di dalam semakin nyaman. Kalau ikan nyaman, air kolam bagus, ikan nyaman, ya otomatis target kita untuk mendapatkan hasil maksimal dengan mengejar FCR 1:1 itu bisa tercapai. Baiklah teman-teman, karena sebentar lagi akan datang hujan, saya mau nyuci piring dulu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan di vlog ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, saya beserta seluruh ikan nila, probiotik, dan tim yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Jangan lupa bantu saya like, subscribe, dan beri komentar yang membangun. Sampai jumpa kembali. Hatur nuhun.